Tapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lanjut. Dan Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ayat 4, Dek. Sampai 5 ya, sampai 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. 5. Janganlah kamu jadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi apa? Ya kondisi ini memang membuat kita harus semakin memiliki kehidupan yang Harus memasrahkan pada Tuhan. memasarkan pada Tuhan. Ya Papi itu kalau baca-baca berita bikin jadi emosi, karena Papi masih mengandalkan kekuatannya pemerintah kan kalau Pak Roni itu ngomongnya gini, ya Pak, selalu berpikiran positif dan jangan mati api. Maksudnya apa ya? Selalu berpikir positif lah, memberikan iman yang percaya kepada Tuhan. Cuman nih kadang-kadang ya namanya manusia. Iyalah. Papi baca berita, ya beritanya gini, beritanya gini, gitu kadang-kadang ya gimana gitu. Terus Papi kalau ingat yang 200 orang ini yang sudah Papi rumahkan, kalau ingat, ya kasihan juga. Tapi rasa itu yang paling berat. Tuh dulu bangsa Israel yang dicoba itu. Ade dapatnya apa? Aku dapatnya Kalau Papi itu soalnya suka ngeliat Mami kok santai-santai lihat Papi kayak gini, apalagi lihat berita. Bukan santai ya, apa ya, udahlah wis. Mau apa ya, mau se ya kalau kehendak Tuhan itu terjadi atas apapun juga, kita pasti berusaha lah untuk menjaga, pasti toh. Pasti semua orang pasti berusaha menjaga ya, sampai yang diceritakan sampai ada anak yang sampai orang tuanya sudah begini begitu, tapi anunya kenanya dengan cara yang lain. Kita kan nggak bisa, cuman jadi memang semuanya itu yang penting standarnya kita sudah lakukan, itu aja. Ya memang kehendak Tuhan itu punya kehendak yang kita itu tanya aja. Makanya yang paling benar ditanya. Tadi malam Papi nonton film ya sama Mami. Itu tidak akan bisa. Kita kan cuma manusia. Iya. Tapi manusia itu patut untuk berusaha. Berusaha tapi lupa manusia untuk bertanya sama Tuhan. Makanya Papi, ayo kita bertanya sama Tuhan yuk. Apa kira-kira ya gitu. Saya harus melakukan apa? Loh, ada nenek gembalain sapi di ladang ranjau. Kalau nggak akan mati-mati. Padahal dia menggembala di ladang ranjau. Tentara-tentara tak, nek jangan menggembala di sana gitu. Ngeri. Iya. Tapi nenek itu setiap hari bergembala di situ dan nggak ada yang mati. Sapinya pun nggak ada yang mati. Waktunya Tuhan
keinginannya Tuhan, rencana Tuhan itu memang tidak terselami. Amin. Tapi kita sebagai manusia patut untuk berdoa, bertanya, jangan cuma main game aja. Ya persekutuan sama Tuhan memang harus secara pribadi. Tuhan kan nggak harus berlutut Tuhan kita kan Tuhan yang natural kan. Dia ada di mana aja saat kamu baring-baring terus merenung, malah bergumam aja. Nah dia pernah sharing kuatkan dan teguhkan hatiku tentang Yosua. Mami begini loh Mam ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan ada kata-kata itu ternyata itu artinya tuh bergumam tentang firman Tuhan di dalam hatinya kita. Itu ternyata itu kayak lagu ya Papi pernah. Papi juga cuman pernah bergumam toh. Lagu itu benar-benar begitu didengar sama orang langsung. Nah, begitupun juga Tuhan, pada saat Tuhan tahu lebih dalam lagi, pada saat kita bergumam toh atau hanya berkata di hatinya kita sendiri, itu juga sudah jadi perenungan kita atau pembicaraan kita dengan Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Jadi memang kita bersyukurlah saat kondisi apapun, Michael sama Nadia pun juga bisa lagi. Jadi bukan fokusnya tidak hanya di game online gitu. aja. Betul. Game offline juga.